Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Pembimbing, yaitu Ibu Berti Yolida, selaku guru mata kuliah Biologi Dasar Pendidikan Kimia, dan teman-teman seangkatan tahun ajaran 2021. Baik, sebelumnya saya akan memulai dan membacakan nama anggota dari kelompok 2 dari kelas A yang dimulai dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri Limbong dengan NPM 2113023 dan yang kedua ada Siska Husna Viva dengan NPM 21130230029 dan yang ketiga itu ada Melija Putri dengan NPM 21130230029 dan yang keempat itu ada Nur Ifna Haryati dengan NPM 21130230031. Yang kelima itu ada Nikadek Dewi Anggraini dengan NPM 21130230045. Yang keenam itu ada Hafsa Salima Sania dengan NPM 21130230061 dan yang ketujuh itu ada Ambar Kafawatul Buana dengan NPM 21130230063 dan yang ke-8 itu ada Sofia Nainun Saraswati dengan NPM 21130230067. Yang ke-9 itu ada Dela Anggraini dengan NPM 21130230069 dan yang terakhir itu ada Reni Sapitri dengan NPM 21130230079. Baik, di sini saya akan memulai presentasi kami yang berjudul anabolisme. Yang materi pertama mengenai pengertian anabolisme yang akan dibacakan oleh Nikadek Anggraini. Kepada Nikadek, saya persilakan. Baik, terima kasih Sukri. Saya akan membacakan materinya. Pengertian anabolisme. Anabolisme atau biosintesis atau disebut juga dengan asimilasi merupakan suatu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia ataupun juga molekul kompleks. Senyawa kompleks tersebut biasanya disebut dengan senyawa makromolekul. Makromolekul yang terbentuk tersebut dapat atau bisa menjadi segala macam untuk seperti misalnya asam nukleat, lemak, karbohidrat, serta juga protein. Peristiwa tersebut tentu memerlukan energi dari luar. Setelah itu, energi tersebut kemudian digunakan untuk mengikat senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Sekian dari saya kembalikan ke Sukri. Baik, terima kasih kepada saudari Nikadek Anggraini. Selanjutnya kepada saudari Siska Husna Viva untuk membacakan materi selanjutnya. Baik, terima kasih Saudara Syukri karena telah memberikan saya membacakan materi selanjutnya yaitu pengertian anabolisme. Baiklah, langsung saja. Anabolisme ialah suatu lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Proses tersebut membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk dapat mengikat senyawa-senyawa sederhana dan menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, di dalam proses tersebut, energi yang diperlukan itu tidak hilang, tetapi justru tersimpan di dalam sebuah bentuk ikatan kimia yang terdapat pada senyawa kompleks yang terbentuk. Di dalam proses anabolisme, dibutuhkan energi yang diperoleh dari reaksi katabolisme. Salah satu contoh reaksi anabolisme adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Reaksi yang terjadi saat proses fotosintesis adalah 6H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan 6O2. Proses fotosintesis dimulai saat tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan.
Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Meskipun seluruh bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, namun sebagian besar energi dihasilkan di daun. Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil yang mengandung 0,5 juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang transparan menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan air yang berlebihan. Fotosintesis terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu reaksi terang atau reaksi cahaya yang menyerap energi cahaya dan menggunakannya untuk menghasilkan molekul penyimpanan energi ATP dan NADPH. Reaksi kedua adalah reaksi gelap yang menggunakan produk ini untuk menyerap dan mengurangi karbon dioksida. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Syukri selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siska Husna Viva karena sudah membacakan tentang proses anabolisme. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Melija. Kepada Saudari Melija, saya persilakan. Baik, terima kasih Sukri. Akan saya lanjutkan. Reaksi pada sel tersebut bisa atau dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama, reaksi anabolisme tersebut ialah suatu reaksi pembentukan, yakni terjadi sintesis molekul besar dari molekul sederhana ataupun kecil. Pada proses anabolisme tersebut membutuhkan energi serta prosesnya disebut dengan istilah reaksi endogenik. Yang kedua, reaksi katabolisme, yaitu reaksi pemecahan, adalah pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih sederhana yang disertai dengan pelepasan energi yang disebut dengan istilah reaksi eksergonik. Total penjumlahan dari reaksi anabolisme serta katabolisme ini disebut dengan metabolisme. Contoh dari proses katabolisme adalah respirasi, sedangkan untuk contoh proses anabolisme ialah fotosintesis. Hasil-hasil anabolisme tersebut berguna di dalam fungsi yang esensial. Hasil tersebut seperti misalnya glikogen serta protein, yakni sebagai bahan bakar di dalam tubuh, asam nukleat untuk kemudian pengkopian informasi genetik, protein, lipid, serta juga karbohidrat tersebut kemudian menyusun struktur tubuh makhluk hidup, baik itu intraseluler ataupun ekstraseluler. Bila sintesis bahan-bahan tersebut lebih cepat dari perombakannya, maka organisme tersebut kemudian akan tumbuh. Saya kembalikan ke Syukri lagi. Baik, terima kasih kepada Saudari Melija Putri. Selanjutnya kepada Saudari Norifna Hayati, persilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu tahap anabolisme. Anabolisme tersebut meliputi 3 tahapan dasar. Yang pertama, produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, serta nukleotida. Yang kedua, aktivasi senyawa-senyawa tersebut kemudian menjadi bentuk reaktif dengan menggunakan energi dari ATP. Yang ketiga, penggabungan prekursor tersebut kemudian akan menjadi molekul kompleks, seperti misalnya polisakarida, protein, lemak, serta juga asam nukleat. Anabolisme yang memakan energi cahaya tersebut kemudian dikenal dengan istilah fotosintesis. Sedangkan untuk anabolisme yang menggunakan energi kimia yang dikenal dengan istilah kemosintesis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudi. Selanjutnya dari ini persiapan. Baik, terima kasih kepada Syukri. Baik, saya akan lanjutkan. Perbedaan antara anabolisme dan katabolisme. Satu, anabolisme ini merupakan suatu proses sintesis molekul kimia kecil itu menjadi molekul yang lebih besar. Sedangkan untuk katabolisme merupakan suatu proses penguraian molekul besar itu menjadi molekul kecil. Dua, anabolisme ini ialah suatu proses yang membutuhkan energi, sedangkan untuk katabolisme merupakan proses yang melepaskan energi. Tiga, anabolisme ini ialah sebuah reaksi reduksi, sedangkan untuk katabolisme ini ialah reaksi oksidasi. Seringkali hasil akhir anabolisme tersebut merupakan senyawa pemula proses katabolisme. Saya kembalikan kepada Syukri. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Hafsa untuk memberikan pembahasan darinya. Baik, terima kasih. Jadi ada ciri dari anabolisme diantaranya yaitu yang pertama merupakan reaksi penyusunan, yang kedua substrat berupa senyawa sederhana, yang ketiga hasil reaksi berupa senyawa kompleks, yang keempat memerlukan energi, yang kelima bersifat endoterm, 6 dapat atau bisa dicontohkan dengan reaksi fotosintetis atau juga komosintetis. Adapun fungsi reaksi anabolisme di dalam tubuh. Anabolisme ini memungkinkan tubuh untuk dapat membangun atau juga menumbuhkan sel-sel baru serta memelihara jaringan tubuh. Proses ini kemudian menggunakan energi yang dihasilkan reaksi katabolisme serta kemudian dipengaruhi oleh segala macam hormon serta enzim untuk dapat membentuk serta memperbaiki sel dan juga jaringan. Contoh dari adanya proses anabolisme antara lain ialah seperti pada pertumbuhan serta juga mineralisasi tulang dan juga pada peningkatan massa otot. Baik, saya kembalikan kepada Syukri. Baik, terima kasih kepada Saudari Hafsa. Lanjut untuk dilanjutkan oleh Saudari Am. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Syukri. Adapun peranan hormon pada reaksi anabolisme, yaitu yang pertama, hormon pertumbuhan. Hormon ini dibuat pada kelenjar pituitari atau kelenjar kecil di sebelah bawah otak. Fungsi Fungsinya ialah dapat mengatur pertumbuhan tubuh. Terlalu banyak hormon pertumbuhan di masa kanak-kanak tersebut bisa menyebabkan seseorang tumbuh lebih tinggi dari rata-rata atau gigantisme. Sedangkan apabila terlalu sedikit, dapat menyebabkan tinggi tubuh kurang dari rata-rata atau dwarfisme. Yang kedua yaitu insulin-like growth factor atau IGF-1 dan IGF-2. Insulin-like growth factor tersebut menstimulasi produksi protein serta lemak. IGF-1 dan IGF-2 yang bekerja sama dengan hormon pertumbuhan memiliki peran penting dalam pertumbuhan serta perkembangan tulang dan juga segala macam jaringan tubuh. Termasuk itu kelenjar susu serta di dalam terjadinya suatu proses reproduksi atau prokreasi. Hormon ini kemudian mengendalikan produksi hormon pertumbuhan oleh kelenjar hipofisis atau pituitari, serta juga kadar gula di dalam darah. Baik, saya kembalikan kepada Syukri.
Terima kasih kepada saudari Afawati Buwana. Untuk selanjutnya, contoh reaksi anabolisme akan dibacakan oleh saudari Sofi. Kepada saudari Sofi, saya persilakan. Baik, terima kasih pada saudara Sukri yang sudah memberi saya kesempatan. Di sini saya akan melanjutkan hormon-hormon yang mempengaruhi reaksi anabolisme, yaitu yang ketiga ada hormon insulin. Hormon insulin ini diproduksi di dalam kelenjar pankreas dan memiliki tugas yang sangat penting di dalam tubuh kita, yaitu mengatur kadar glukosa atau biasanya kita disebut gula di dalam darah, kemudian membantu tubuh mengubah makanan yang kita makan itu menjadi energi, serta juga membantu menyimpan cadangan energi. Nah, jika tidak ada hormon insulin dalam tubuh kita, maka sel tubuh kita tidak dapat atau tidak bisa memanfaatkan glukosa. Kemudian yang keempat ada hormon testosteron, yang mana hormon ini merupakan hormon yang identik dengan laki-laki yang diproduksi pada testis. Hormon testosteron menyebabkan terbentuknya sperma, serta perkembangan karakteristik pada seks pria pubertas, seperti misalnya suaranya lebih berat, kemudian dadanya lebih bidang, ototnya lebih besar, juga pertumbuhan rambut di wajah dan juga tubuh. Hormon testosteron ini juga memainkan peran penting di semua tubuh, disebabkan karena berdampak kepada otak, kepada tulang, massa otot, sistem pembuluh darah, distribusi lemak, organ, tingkat energi, dan yang terpaling penting juga adalah fungsi seksual. Nah, sebenarnya hormon testosteron ini tidak hanya terdapat pada pria, tetapi pada wanita juga ada. Hanya saja produksinya lebih sedikit, dan pada wanita hormon testosteron ini diproduksi di dalam ovarium. Kemudian yang kelima ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini hormon yang identik dengan wanita yang diproduksi di dalam ovarium atau bisa juga plasenta selama kehamilan. Nah, hormon estrogen ini bertanggung jawab penuh di dalam memperkuat jaringan tulang, kemudian mengembangkan karakteristik bentuk tubuh perempuan. Misalnya, payudara, kemudian berperan di dalam penebalan jaringan di rahim atau endometrium, serta juga mengatur siklus menstruasi. Dalam jumlah kecil, estrogen tersebut juga diproduksi di jaringan lemak serta otot. Ini merupakan sumber utama estrogen pada wanita yang telah melalui masa menopause. Nah, sama saja seperti tadi, hormon estrogen juga tidak hanya terdapat pada wanita, tapi juga terdapat pada pria, tetapi produksinya lebih sedikit. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Sofiana Indun Saraswati. Selanjutnya, aku bacakan saudari Dela Anggreni. Kepada saudari Dela, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Syukri. Saya akan melanjutkan materinya. Contoh reaksi anabolisme. Anabolisme tersebut terjadi pada saat senyawa sederhana serta unsur-unsur tersebut direaksikan pada makhluk hidup untuk kemudian menghasilkan senyawa organik yang lebih kompleks. Anabolisme tersebut menggunakan sumber energi seperti unsur-unsur tersebut bisa atau dapat digabungkan menjadi senyawa kompleks.
Baik, terima kasih kepada saudari Dea Anggraini. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari presentasi kami tentang anabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertahan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisasi, termasuk yang terjadi di tingkat seluler secara keseluruhan. Metabolisme bertanggung jawab terhadap pengaturan materi dan sumber energi dari sel. Setiap sel di dalam tubuh organisme pada dasarnya berfungsi layaknya sebuah miniatur. Miniatur pabrik yang melakukan berbagai reaksi biokimia yang berbeda-beda. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Anabolisme meliputi 3 tahapan dasar. Pertama, produk prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Kedua, yaitu adalah aktivasi senyawa kimia tersebut menjadi bentuk reaktif yang menggunakan energi dari ATP. Yang ketiga itu penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami meminta maaf kepada teman-teman sekalian. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.